Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, yang pada kali ini akan membahas syair Melayu klasik berbentuk hikayat yang berjudul Syair Mambang Jauh Hari dan puisi balada berjudul Balada Terbunuhnya Atmokarpo karya W.S. Rendra. Di mana pada video ini kita akan membandingkan syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat ini dengan puisi balada karangan W.S. Rendra. Untuk membandingkannya itu sendiri, kita lakukan dengan menganalisis atau membedakan baik syair Melayu klasik berbentuk hikayat dan puisi balada. Untuk syair Melayu klasik hikayatnya sendiri nantinya akan kita analisis melalui dua cara, yakni menggunakan unsur intrinsik fiksi dan menggunakan penilaian syair atau kegiatan penskoran. Sedangkan untuk puisi balada akan kita bedah menggunakan teori puisi bebas alias melakukan kegiatan penilaian atau penskoran. Dengan kegiatan itu akan kita lihat berupa kekuatan dan kelemahan dari tiap karya sastra alias membandingkannya, lalu kita bisa melihat pengaruh apa yang diberikan oleh syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat kepada puisi balada karangan W.S. Rendra. Baik, yang pertama kita akan membahas syair Melayu klasik berbentuk hikayat yang berjudul Syair Mambang Jauh Hari. Nah, syair Mambang Jauh Hari ini sendiri ia menceritakan tentang seorang putri yang bernama Kesuma Indra yang dari kecil sudah dijodohkan dengan Raja Dewa Syahperi. Tetapi karena masih belum dewasa, Kesuma Indra, Wajid sebagai wali Kesuma Indra mengatakan bahwa menikahnya menunggu selama 1 tahun lagi. Sementara Raja Dewa Syahperi tidak tahan dengan gairah asmara dari jauh melihat Kesuma Indra. Karena tidak tahan, ia langsung memutuskan kembali pergi ke istananya. Pada akhirnya Kesuma Indra sedih dan didampingi oleh 4 dayangnya. Lalu kemudian datanglah seorang raja kayangan di negeri Balanta Indra. Mambang Jauh Hari namanya. Mambang Jauh Hari ini sangat mengagumi Kesuma Indra. Setelah melakukan perang hebat antara Mambang Jauh Hari dan Raja Dewa Syahperi, maka Kesuma Indra berharap pemenangnya adalah Mambang Jauh Hari dan berakhir dengan dimenangkan oleh Mambang Jauh Hari dan akhirnya mereka menikah. Oke, langsung saja melalui cara yang pertama, yakni menggunakan unsur intrinsik fiksi yang terdiri dari tema, amanat, alur, penokohan, tokoh, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Tema dari syair Mambang Jauh Hari sendiri adalah mengisahkan tentang perang maha dahsyat dan berdarah antara makhluk-makhluk halus dari kayangan atau Mambang, Peri, Jin yang sudah barang tentu semuanya memiliki kesaktian mereka masing-masing yang luar biasa. Kemudian amanatnya adalah jika satu pihak tidak mencintai maka satu pihak lagi jangan memaksakan, karena menikah tidak adanya cinta maka akan berbuah luka. Kemudian alur dari syair Melayu klasik ini adalah alur maju, di mana menceritakan putri kayangan menikah dengan raja kayangan. Kemudian tokoh dalam syair Melayu klasik Mambang Jauh Hari ini memiliki 11 tokoh, yakni Mambang Jauh Hari, Kesuma Indra, Raja Dewa Syahperi, Puspa Indra atau adik Mambang Jauh Hari, 4 dayang yaitu Lela Kencana, Ratna Perkaca, Ratna Mengindra, Lela Cembuan, Ibunda atau Ibu Raja Dewa Syahperi, dan Wazir wali Kesuma Indra. Kemudian penokohan pada tokoh yaitu yang pertama, Mambang Jauh Hari memiliki watak tampan, sakti dan luhur budinya. Yang kedua, Kesuma Indra memiliki watak cantik, sopan dan lemah lembut. Yang ketiga, Raja Dewa Syahperi memiliki watak sakti. Dan yang keempat, 4 dayang yang memiliki perwatakan bertanggung jawab atas menjaga dan melindungi Kesuma Indra. Yang kelima, Wazir memiliki watak setia. Yang keenam, Puspa Indra memiliki watak cantik. Yang ketujuh, Ibunda memiliki watak lemah lembut.
Sikap atau watak dari para tokoh ini hanya dideskripsikan melalui narasi dalam syair tersebut. Kemudian latar tempatnya yaitu negeri Jamindun Alam, Taman Asmara Brangta, negeri Belanta Indra, Lembah Sauzana di Zamindur Alam. Latar waktunya yaitu selama 7 bulan, sinar pelita, lentera Cina artinya siang hari, dan gelap gulita yaitu malam hari. Kemudian latar suasananya yaitu kedukaan, gelisah, peperangan, dan perdamaian. Selanjutnya ada unsur intrinsik sudut pandang. Dalam syair Melayu klasik ini merupakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang mana penulisnya seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada para pembaca. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, secara keseluruhan boleh dikatakan bahwa syair Mambang Jauhari ini memiliki keistimewaan gaya, yaitu pada kata-kata terakhir pada bait terdahulu diulang secara teratur sebagai kata-kata permulaan bait selanjutnya. Gaya tersebut digunakan dalam karya ini terutama dalam monolog dan dialog para pelaku kisah dengan ketekunan yang tidak pernah dijumpai dalam syair-syair lain. Barangkali gaya ini merupakan hasil stilisasi dalam semangat nyanyian-nyanyian lirik yang terdapat dalam puisi Melayu lisan, misalnya peniruan kepada pantun berkait. Pada itu juga mustahil bahwa ulangan yang beraturan itu dimaksud untuk memperkuat pengaruh magid syair ini yang dimilikinya menurut tradisi Melayu. Sehingga secara keseluruhan dari kegiatan menganalisis unsur intrinsik fiksi dari syair Melayu klasik berbentuk hikayat yang berjudul Mambang Jauhari ini mempunyai kekuatan pada aspek tokoh, latar, dan gaya bahasa, dan kekurangan pada syair ini yaitu pada aspek penokohan, di mana adanya kekurangan menunjukkan karakter tokohnya. Selanjutnya, menganalisis syair Melayu klasik berbentuk hikayat ini dengan kegiatan penskoran menggunakan metode penilaian syair. Yang pertama, tema mayor itu 100 poin, tema minor itu 9 poin, amanat tersurat itu 50 poin, amanat tersirat itu 80 poin, pola baris itu 8.200 poin, pola bait itu 2050 poin, rima itu 2050 poin, diksi atau gaya bahasa itu 70 poin, totalnya 12.695 poin. Yang mana pada kegiatan penilaian penskoran ini itu unggul pada pola baris, pola bait, dan rima, sedangkan untuk kelemahannya itu pada amanat tersurat. Lanjut, kita akan membahas mengenai puisi balada yang berjudul Terbunuhnya Atmokarpo karangan W.S. Rendra. Dalam puisi ini menceritakan tentang Atmokarpo, pelaku utama sebagai pencerita, yaitu si Aku, seorang perampok yang sedang diburu warga. Kesialan melanda si Aku karena malam itu sinar bulan purnama dapat menerangi seluruh malam. Langsung saja kita akan membahas melalui cara yang pertama, yaitu menganalisis menggunakan unsur intrinsik fiksi yang terdiri dari tema, amanat, alur, tokoh, penokohan, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Tema puisi balada ini ialah tentang seorang pemberontak yang tidak setuju ketimpangan. Di satu sisi kerajaan bergelimangan harta, tapi di sisi lain rakyat jelata hidup sengsara. Untuk amanatnya itu sendiri ialah lakukan sesuatu dengan akal pikiran, jangan egois. Kemudian ada alur, di mana alur ini ialah alur maju yang menceritakan tentang seorang anak yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Lanjut, ada tokoh dalam puisi balada ini. Tokohnya ada dua, yaitu si Aku atau Atmokarpo, dan Joko Pandan, anak dari si Aku. Kemudian ada penokohan, ialah si Aku yang mempunyai watak sombong, pantang menyerah. Kemudian Joko Pandan mempunyai watak egois.
Kemudian ada latar pada puisi balada, ialah latar waktu yang itu malam, latar suasananya yaitu kedukaan, kesedihan, kegembiraan, sengsara, dan latar tempat yaitu hutan. Kemudian gaya bahasa pada syair balada ini sendiri ialah menggunakan bahasa berupa majas, sinekdot, totem, proparte, menggunakan gaya bahasa metafora, gaya bahasa yang berupa klimaks, serta menggunakan gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara implisit. Nah, yang terakhir itu ada sudut pandang, di mana pada puisi balada ini ialah menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang mana penulisnya seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada para pembaca. Nah, secara keseluruhan itu didapatkan dari kegiatan analisis unsur intrinsik fiksi dari puisi balada yang berjudul Terbunuhnya Atmokarpo. Ini mempunyai kekuatan pada aspek gaya bahasa yang mana menggunakan majas, dan kelemahannya itu terletak pada tokoh dan latar. Kemudian kita akan ke bagian dimana kita akan menganalisis puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo karangan W.S. Rendra dengan melakukan kegiatan penilaian penskoran melalui penilaian puisi bebas. Yang pertama yaitu tema mayor 11 poin, tema minor 16 poin, amanat tersurat 2 poin, amanat tersirat 3 poin, pola baris 27 poin, pola bait 11 poin, rima 11 poin, diksi atau gaya bahasa 8 poin, totalnya 89 poin. Jadi pada kegiatan penskoran menggunakan unsur bebas itu kekuatannya unggul pada aspek pola baris, dan untuk kelemahannya itu pada aspek amanat tersurat. Nah, jadi kesimpulannya pada analisis ini pada puisi Melayu klasik yang berjudul Mambang Jauh Hari dengan puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo karangan W.S. Rendra, yang pertama berupa banyak menggunakan gaya bahasa yang berupa majas. Yang kedua, kemudian pada aspek penskoran itu sama unggul, dan pada aspek pola baris dan kelemahannya itu sama-sama pada aspek amanat tersurat.